Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah hari ini kita dipertemukan kembali. Semoga saat ini teman-teman dalam kondisi sehat dan selalu semangat. Baik teman-teman, sesuai dengan janji Bu Triana, hari ini Bu Triana akan membahas soal uji kompetensi lagi, yang dimana ini merupakan bagian kedua ya, setelah video yang sebelumnya Bu Tria menyajikan beberapa pembahasan soal uji kompetensi. Dan ada dua video lagi yang tak kalah menarik ya, jangan sampai terlewat. Dan harusnya video itu Anda lihat sebelum masuk ke video-video pembahasan soal ya, tentang strategi lulus uji kompetensi dan tips trik menjawab soal uji kompetensi. Baik teman-teman, seperti biasanya sebelum kita melakukan aktivitas, alangkah baiknya mari kita berdoa dulu sesuai dengan keyakinan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Baik teman-teman semuanya, kita simak satu persatu nih ya, ada cukup banyak soal yang Bu Triana akan sampaikan di part 2 ini. Simak dan jangan sampai terlewat. Terima kasih. Oke, soal yang pertama, seorang perempuan berusia 23 tahun, G1 P0 A0 datang ke Poli KIA untuk melakukan pemeriksaan kehamilan. Hasil pengkajian diperoleh data HPHT tanggal 16 Januari 2017 dan observasi tanda-tanda vital tekanan darah 110/70 mmHg, frekuensi nafas 20 kali per menit dan frekuensi nadi 88 kali per menit. Pertanyaannya, kapankah taksiran persalinan pada kasus di atas? Pilihan jawabannya langsung Bu Tria berikan saja, yaitu B, karena ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang pasti, dan pasti jawaban di antara kelima itu hanya satu yang benar, yang lainnya salah ya. Kalau kemarin yang sudah Bu Triana sampaikan di strategi ya, pengisian atau menjawab soal uji kompetensi kan, 5 jawaban itu memang disediakan benar semua, dan Anda dituntut untuk memilih mana jawaban yang paling benar, karena ini merupakan ilmu pasti ya. Jadi yang tersedia adalah hanya satu jawaban benar. Jawabannya adalah B ya, karena ini ada rumus mutlaknya ya, ini dia. Jadi kalau Anda ingin menghitung rumus taksiran persalinan itu dengan menggunakan rumus Nagels ya, dengan harinya ditambah 7, bulannya dikurangi 3, dan tahunnya ditambah 1. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Seorang perempuan berusia 23 tahun, G1 P0 A0, datang ke Poli KIA untuk melakukan pemeriksaan kehamilan. Hasil pengkajiannya HPHT tanggal 16 Januari 2017, TFU 28 cm, tekanan darah 110/70 mmHg, frekuensi nafas 20 kali per menit dan frekuensi nadi 88 kali per menit. Ini juga ilmu pasti teman-teman ya. Jadi kalau sudah dihitung menggunakan rumus, pasti hasilnya ya hanya itu, tidak ada jawaban yang lainnya ya. Berapakah usia kehamilan pada kasus di atas? Jawabannya adalah 32 minggu. Rumusnya ini dia teman-teman. Jadi rumusnya menggunakan McDonald's dengan TFU kali 8 dibagi 7. Hasilnya dalam minggu ya. Jadi itu merupakan ilmu-ilmu pasti yang kita tidak perlu analisa yang kuat, hanya perlu Anda tahu rumus yang digunakan ya, atau nilai-nilai normal yang harus Anda hafalkan. Soal yang berikutnya, seorang perempuan berusia 22 tahun, G1 P0 A0, hamil 38 minggu, datang ke Poli KIA untuk pemeriksaan kehamilan. Hasil pengkajian pada daerah abdomen dengan palpasi Leopold diperoleh pada daerah fundus terdapat bokong, pada sisi kanan perut ibu terdapat punggung janin, dan presentasi kepala belum masuk PAP. Pertanyaannya, apakah tindakan selanjutnya pada kasus di atas? Apa? Ayo, ini merupakan SOP, ini juga hal yang pasti ya. Anda berarti harus memahami langkah-langkah atau prosedural ya dalam penanganan pasien yang akan partus ya. Jawabannya adalah A ya, melakukan pemeriksaan DJJ.
Ya, teman-teman bisa lihat nih rasionalnya yang lain ya. Oke, silahkan dibaca sendiri ya. Jadi ini merupakan rasional-rasional untuk jawaban pilihan yang lainnya. Pertanyaan berikutnya, seorang perempuan berusia 32 tahun, hamil 28 minggu, datang ke Poli KIA untuk konsultasi kehamilan. Hasil pengkajian diperoleh data pasien telah memiliki anak hidup 2 orang dan riwayat mengalami keguguran pada anak ketiga. Pertanyaannya, apakah status obstetri pada kasus di atas? Pilihan jawabannya tentu B ya. B yaitu G4, P2 dan A1 karena ada keterangan di sana ya, ada 2 anak yang hidup, berarti P2. Sedangkan yang mengalami keguguran yaitu anak ketiga, maka abortus 1 kali. Sedangkan ini merupakan kehamilan keempat ya, berarti G-nya adalah 4. Jadi jawabannya adalah B. Nah ini teman-teman, jadi anak kedua hidup berarti P2, abortus 1 kali berarti A1, kehamilan yang keempat berarti G4. Oke, pertanyaan berikutnya, seorang perempuan berusia 22 tahun, G1, P0, A0, hamil 40 minggu, infartu, berada di kamar bersalin. Hasil pengkajian, pasien gelisah, keluar keringat banyak dan mengerang kesakitan. Observasi, kontraksi uterus frekuensi 4-5 kali per menit. Intensitasnya berat, durasinya lebih dari 40 detik. Apakah tindakan selanjutnya pada kasus di atas? Ya. Jadi karena ini sudah ada kontraksi uterus ya, ini sudah butiran abort, juga frekuensinya 4-5 kali per menit, maka tindakan yang selanjutnya harus dilakukan adalah A ya, melakukan pemeriksaan dalam. Ini adalah soal-soal dalam bentuk SOP ya, atau prosedural. Jadi Anda harus paham urutan-urutannya. Ini ya teman-teman ya. Jadi kenapa A? Bahwa pemeriksaan dalam dilakukan untuk mengetahui kemajuan persalinan. Untuk rasional yang lainnya silahkan Anda baca sendiri ya. Ini sudah saya tuangkan. Yang pasti untuk kasus di atas itu adalah prosedur yang lanjutannya adalah pemeriksaan dalam. Ya, berikutnya seorang perempuan berusia 26 tahun, P1, A0. Berada di ruang nifas dengan keluhan rasa nyeri pada daerah kemaluan. Hasil pengkajian terdapat luka episiotomi, kemerahan, edema, dan sekresi negatif. Tekanan darahnya 110/70 mmHg, frekuensi nafas 20 kali per menit, dan frekuensi nadi 88 kali per menit. Pertanyaannya, apakah tindakan utama pada kasus di atas? Oke? Iya. Memang yang dikeluhkan nyeri ya, tapi tidak lebih diperjelas ke arah nyerinya. Ya, jadi teman-teman harus ingat ya, yang namanya kata kunci itu pasti datanya lebih banyak dijabarkan. Jadi yang namanya kata kunci itu pasti yang harus ditangani lebih dahulu, dimana data-data yang dimunculkan dalam kasus itu lebih banyak ya. Nah ini mengarah ke masalah lukanya ya. Jadi ada luka episiotomi, kemerahan, edema, sekresi yang negatif ya. Jadi ini kaitannya dengan luka. Maka jawabannya adalah C ya. Rawat luka episiotomi. Ya, ini ada pengecoh nih ya. Di sini ada nyeri, kenapa tidak ke arah nyeri aja gitu ya. Atau ke arah yang lainnya gitu. Oke, itu yang merupakan rasional dari jawaban kasus ini. Nah ini dia teman-teman, kenapa jawabannya harus C, bahwa perawatan luka episiotomi itu dilakukan agar penilaian REEDA tidak menunjukkan infeksi. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Ini dia pertanyaan selanjutnya, seorang perempuan berusia 23 tahun datang ke IGD dengan keluhan perdarahan pada awal kehamilan. Hasil pengkajian, pasien mengeluh pusing, lemas, tampak muka pucat, perdarahan warna merah terang, konsistensi cair, dan menggunakan 2 pembalut penuh. Observasi tanda-tanda vital, tekanan darahnya 110/70 mmHg, frekuensi nafas 22 kali per menit, nadinya 110 kali per menit, berarti ada takikardi, capillary refill time-nya lebih dari 3 detik. Ya, ini sudah saya boldkan. Kira-kira apa sih masalah utama pada kasus tersebut? Iya, betul ya. Ada gangguan perfusi jaringan di perifernya ya.
Jadi ini dimunculkan dari gambaran frekuensi nadi dan capillary refill time. Nah, ini dia rasionalnya ya. Jadi yang A, ya kenapa A? Gangguan perfusi jaringan terjadi karena sirkulasi darah ke uteroplasenta menurun ya. Makanya tadi terjadi takikardi ya, sama CRT-nya itu lebih dari 3 detik. Oke, kasus berikutnya. Seorang perempuan berusia 22 tahun datang ke poliklinik KIA dengan keluhan lemas, mual dan muntah setiap kali makan atau minum. Hasil pengkajian diperoleh data pasien mengeluh pusing, lemas, mukanya pucat, kelopak mata cekung dan turgor kulit melambat. Observasi tanda-tanda vital, tekanan darah 110/70 mmHg, frekuensi nafas 20 kali per menit dan frekuensi nadi 88 kali per menit. Pertanyaannya, apakah masalah utama pada kasus di atas? Oke, ada yang tahu? Iya, betul sekali. Kaitannya dengan cairan ya. Kenapa? Kenapa tidak nutrisi aja? Iya, karena tanda-tandanya mengarah ke cairan. Kalau nutrisi pasti ada berat badan yang menurun gitu ya. Makannya berkurang gitu ya frekuensinya. Kalau di sini kan hanya dijelaskan bahwa setiap kali makan dia muntah, bahkan minum juga dia akan muntah ini. Terus di sini diperjelas ada kelopak mata cekung dan turgor kulit melambat. Ya, itu tentu saja merupakan data pendukung untuk mengangkat diagnosa kekurangan volume cairan. Nah, ini dia. Jadi gangguan volume cairan itu terjadi akibat frekuensi mual dan muntah yang sering ya, sesuai dengan kasus yang kita sedang diskusikan. Oke, selanjutnya seorang perempuan berusia 22 tahun datang ke IGD dengan keluhan adanya bercak darah dari kemaluan. Hasil pengkajian pasien G1P0A0 hamil 16 minggu. Mengeluh cemas akan kehamilannya, pusing dan lemas. Observasi tanda-tanda vital, tekanan darah 110/70 mmHg, frekuensi nafas 20 kali per menit dan frekuensi nadi 88 kali per menit. Pertanyaan soalnya, apakah intervensi utama pada kasus di atas? Ya. Oke, jawabannya adalah A, tirah baring. Kenapa harus tirah baring? Oke, kita lihat. Di sana ada perdarahan. Ya, kenapa harus tirah baring? Kalau dia beraktivitas ya otomatis mungkin darah akan mengalir mengikuti gravitasi. Ya, darah akan semakin mengucur deras dan itu akan nanti parahnya akan terjadi shock hipovolemik karena perdarahan yang banyak. Untuk itu lakukanlah tirah baring supaya tidak bertambah perdarahan di area kemaluannya. Jadi teman-teman, ini dia alasan lain kenapa harus dilakukan tirah baring selain tadi ya yang mengarah ke masalah yang lebih berat seperti shock hipovolemik karena kehilangan darah yang berlebihan. Tirah baring dianjurkan agar kehamilan juga dapat dipertahankan ya. Selain shock bisa dihindari dan kehamilannya juga bisa dipertahankan. Kasus berikutnya, seorang perempuan berusia 22 tahun dirawat di ruang nifas dengan perdarahan setelah 2 jam postpartum. Hasil pengkajian, pasien mengeluh pusing, lemas, muka pucat, tinggi fundus uterus 1 jari di atas pusat, dan teraba lunak. Observasi tanda-tanda vital, tekanan darah 100/70 mmHg, frekuensi nafas 20 kali per menit, frekuensi nadi 88 kali per menit. Apakah intervensi utama pada kasus di atas? Oke. Jadi ini sudah diperjelas ya, karena perdarahan pasiennya mengeluh pusing, lemas karena apa? Karena salah satu komponen darah yaitu sel darah merah di mana di dalamnya ada hemoglobin yang mengikat oksigen dan juga nutrien ke seluruh tubuh itu berkurang. Sehingga manifestasi klinis yang muncul pada kliennya adalah pusing, lemas dan ditambah lagi mukanya jadi pucat ya. Nah, ini juga sudah saya singgung di kasus sebelumnya ya. Kalau terjadi perdarahan seperti ini, intervensi yang bisa diberikan adalah tirah baring. Ini dia ya teman-teman ya. Jadi tirah baring itu dianjurkan agar perdarahannya berkurang.
Lanjut ke kasus berikutnya. Seorang perempuan berusia 22 tahun dirawat di ruang nifas dengan keluhan demam setelah melahirkan anak ketiga. Hasil pengkajian karakteristik Lochia rubra menggunakan 2 pembalut penuh, konsistensi cair dan berbau busuk. Observasi tanda-tanda vital, tekanan darah 110/70 mmHg, suhunya 39 derajat Celcius, frekuensi nafasnya 20 kali per menit dan frekuensi nadinya 88 kali per menit. Pertanyaannya, apa masalah utama pada kasus di atas? Oke, teman-teman bisa lihat kira-kira kemana ya arahnya ya. Ini ya, ada banyak permasalahan ya. Ada ke arah cairan ya, yaitu tadi dia ada kehilangan darah yang cukup banyak ya, sampai 2 pembalut penuh. Kemudian juga ada keterangan berbau busuk, itu ke arah mungkin arah psikososial bisa ya. Kemudian di sini ada suhu yang meningkat 39 derajat Celcius. Tapi sudah diutarakan oleh kliennya bahwa dia mengeluh demam. Manakah data yang paling banyak dimunculkan? Ternyata dia sudah mengeluh demam. Secara pemeriksaan tanda-tanda vital juga ada ya, 39 derajat Celcius. Dan terkait dengan bau busuk itu mengarah ke infeksi ya. Proses infeksi itu ada kalor ya, peningkatan suhu baik bisa secara lokal, bisa secara sistemik. Kalau ini di pasiennya muncul tanda secara sistemik, yaitu suhu 39 derajat Celcius. Jadi masalah utamanya mengarah ke hipertermi. Ya, ini dia ya. Kenapa hipertermi? Ternyata akibat respon tubuh akibat terjadinya infeksi. Ya. Tadi sudah Bu Triana jelaskan di pembahasan soal. Oke, kasus berikutnya, seorang perempuan berusia 45 tahun datang ke Poli KIA dengan keluhan perdarahan setelah melakukan hubungan seksual dengan pasangannya. Hasil pengkajian, pasien sering mengalami keputihan, gatal, warna kehijauan, konsistensi kental dan berbau. Pertanyaannya, apakah pemeriksaan penunjang pada kasus di atas? Ini merupakan pertanyaan yang membutuhkan jawaban pasti, teman-teman ya. Jadi jawabannya adalah pap smear ya, karena masalahnya di area sistem reproduksi ya, di bagian serviks. Jadi pap smear itu adalah pemeriksaan untuk mengetahui adanya sel abnormal pada serviks, karena tadi masalah-masalah yang muncul itu kaitannya dengan sistem reproduksi ya, yaitu daerah serviks. Oke, selanjutnya. Baik, untuk soal berikutnya, seorang perempuan berusia 18 tahun datang ke klinik KIA dengan keluhan nyeri saat haid. Hasil pengkajian diperoleh data nyeri yang dirasakan pada daerah simfisis. Nyeri seperti tertusuk benda tajam hingga tidak mampu untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Apakah intervensi utama pada kasus di atas? Ya, ini berarti masalahnya adalah nyeri ya. Sudah diperjelas dari keluhannya, di regio mana, di simfisis gitu ya. Kemudian kualitasnya tertusuk gitu ya, sampai tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Apa yang bisa dilakukan? Di antaranya adalah dengan kompres hangat ya. Kalau di meses kira-kira boleh nggak? Ya, sebaiknya memijat itu di area yang tidak nyeri ya, boleh ya. Pijatan itu merupakan distraksi juga gitu, tetapi kan tidak harus di area yang nyeri gitu ya. Nah, kenapa tidak exercise? Karena klien itu karena nyerinya dia tidak mampu melakukan aktivitas sehari-hari, makanya kita tangani dulu nyerinya supaya dia bisa beraktivitas. Jadi ini ya teman-teman ya, kompres hangat dilakukan agar terjadi vasodilatasi pembuluh darah dan akan meringankan reaksi nyeri. Alhamdulillah teman-teman, sudah sampai slide terakhir. Ini merupakan referensi yang Bu Triana gunakan. Jadi kalau teman-teman masih kurang jelas, bisa membaca-baca lagi ya dari buku pedoman ujian kompetensi nurse tahun 2018 ya. Di dalamnya cukup lengkap dan bisa memandu teman-teman untuk bisa
menghadapi soal-soal uji kompetensi. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe, like, and share ya. Karena ilmu itu kalau tidak diamalkan maka tidak ada gunanya ya. Jadi supaya berkahnya, pahalanya juga kembali ke teman-teman juga ya. Bantu share ya, supaya bukan hanya saya saja yang mendapatkan pahala, tapi Anda juga yang mendapatkan kebaikan. Amin. Semoga berkah untuk kita semua. Semoga untuk teman-teman yang akan menghadapi uji kompetensi dimudahkan dan bisa lulus kompeten. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.